Halo, apa kabar saja? Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rama Ditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pelaku pungli terhadap supir truk di Jalan Sicanang, Kota Medan. Pencuri peralatan bengkel di Kabupaten Serdang Bedagai diringkus polisi. Pelaku bobol pintu belakang bengkel. Penertiban bangunan di lahan Badan Karantina Indonesia Kota Medan berujung ricuh. Ya, kita ke informasi pertama. Polisi meringkus pelaku pungli terhadap supir truk di Jalan Sicanang, Kota Medan. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya masih berstatus pelajar. Polres Pelabuhan Belawan masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk menangkap sejumlah pelaku lainnya. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus 4 pelaku pungli terhadap supir truk di Jalan Sicanang, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Rabu sore. Dari 4 pelaku yang diamankan, 1 diantaranya masih berstatus pelajar. Keempat pria ini merupakan bagian dari pemuda setempat yang sering melakukan pungutan liar terhadap supir truk hingga melakukan pelemparan ke mobil truk jika tidak diberikan uang yang diminta. Selain itu, keempat pelaku juga dinyatakan positif narkoba usai pemeriksaan tes urin yang dilakukan oleh petugas. Memang di Sicanang kita dapatkan 4 orang, ya 4 orang yang diduga melakukan pungli. Kemudian setelah itu kita lakukan penyelidikan oleh Satreskrim. Kemudian selanjutnya kita lakukan tes urin terhadap 4 orang tersebut positif melakukan atau terbukti menggunakan sabu. Demikian. Polres Pelabuhan Belawan masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut untuk menangkap sejumlah pelaku lain yang kerap melakukan pungutan liar yang sama. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, sementara pencuri peralatan bengkel di Kecamatan Firdaus, Kabupaten Serdang Bedagai diringkus polisi. Modus tersangka dengan merusak pintu belakang rumah korban lalu menggasak peralatan bengkel. Sempat kabur ketika dilakukan penangkapan, pencuri bernama Herli Effendi, warga desa Mangga 2, Kecamatan Tanjung Baringin, Kabupaten Serdang Bedagai, akhirnya ditangkap polisi di tempat kosnya pada Selasa lalu. Penangkapan pelaku tanpa perlawanan, polisi juga menyita sebagian peralatan bengkel motor yang ia curi dengan cara membobol pintu belakang rumah korban. Polisi kini masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui dugaan adanya komplotan lain yang bersama tersangka. Pencurian itu terjadi pada 17 Juli lalu di Kecamatan Firdaus. Korban mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Pelaku saat itu masuk dengan merusak pintu belakang rumah korban. Hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 sekitar pukul 23 WIB, kami sudah dapat mengidentifikasi siapa pelakunya dan langsung kami amankan di rumah kos-kosan, yaitu saudara HE umur 28 tahun di kos-kosannya di alamat di Dusun 8 Firdaus. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Dalam operasi kali ini, petugas mendapati seorang wanita yang positif mengonsumsi narkotika. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mendatangi 2 lokasi tempat hiburan malam di Kota Medan. Lokasi pertama adalah Golden Tiger di Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
Di sini petugas langsung menghentikan dentuman musik sebelum melakukan pengecekan urin kepada para pengunjung. Di lokasi pertama, petugas tidak mendapati pengunjung yang mengkonsumsi narkotika. Namun di lokasi kedua, di tempat hiburan malam shot, petugas mendapati seorang wanita yang positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin. Razia kita amankan satu orang yang hasil tes urinnya positif. Ini ke depan kegiatan akan terus kita lakukan atau bagaimana? Ya benar, kita selanjutnya akan kita lakukan lagi razia ke beberapa tempat hiburan lagi. Apakah ada himbauan dari kita sendiri, Bang? Untuk himbauan ya karena ini operasi pekat dan untuk itu juga kita supaya masyarakat ya penyakit masyarakat bisa kita antisipasi gitu. Seorang wanita yang positif mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Razia tempat hiburan malam ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, sementara itu PON ke-21 akan berlangsung pada bulan September di sejumlah lokasi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Persiapan pun terus dilakukan, termasuk oleh Satlantas Polres Siantar. Pemerintah kota dan Polres Siantar terus melakukan pembenahan untuk menyambut datangnya atlet dan panitia PON 21 Aceh, Sumatera Utara yang akan digelar pada bulan September mendatang. Pada ajang olahraga ini, Kota Pematang Siantar menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga tinju atau boxing. Persiapan dilakukan dengan melakukan pembenahan di jalur yang akan dilalui oleh pihak terkait, baik panitia, kru, dan atlet dari hotel tempat menginap hingga ke lokasi venue di Gedung Olahraga Siantar di Jalan Merdeka. Pembenahan dilakukan yaitu perubahan jalur jalan untuk mengurangi kemacetan saat PON digelar. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, aparat memasang spanduk informasi tentang perubahan jalur jalan. Pelaksanaan itu di GOR lantai 5 Jalan Merdeka, ya. Dan nanti mungkin kalau ada perubahan. Untuk kesiapan kami dari Polres Pematang Siantar, khususnya Satlantas, di mana kami sudah menyeprinkan 22 personil kami yang nantinya akan terlibat mulai dari pengamanan pengawalan, kemudian pengamanan rute, dan juga untuk rolakir di seputaran pelaksanaan boxing. Yang jelas terkait masalah pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya, itu memang akan menjadi tugas penanggung jawab dari pihak kepolisian di dalam. Satlantas akan menurunkan 22 personil untuk pengawalan selama perhelatan. Sejauh ini lokasi venue Gedung GOR masih dalam tahap penyelesaian bangunan di lantai 5. Diharapkan pada bulan September nanti Gedung GOR ini sudah dapat digunakan. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar.